Apa kabar Future Leaders? Semoga masih semangat untuk mengikuti sesi yang sangat-sangat menarik pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ariel Wijaya, Head of Product di IDN. Dan senang sekali pagi ini saya bisa mendapat kesempatan untuk memandu sesi diskusi dengan dua narasumber yang luar biasa spesial. Hari ini kita akan membahas topik AI Revolution, Shaping Indonesia's Future in Business, Creativity, and Society. Saya sepakat dengan apa yang tadi Timi sudah sampaikan di awal, bahwa dalam kehidupan kita sekarang ini AI sudah menjadi bagian yang sangat penting dan sudah menjadi bagian sesuatu yang kita gunakan sehari-hari. Mungkin beberapa tahun lalu AI hanya menjadi sesuatu hal yang kita bisa lihat di film atau kita baca di novel-novel sci-fi, tapi tanpa disadari di tahun ini mungkin sebagian besar dari kita, kalau enggak semua dari kita, menggunakan teknologi AI sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan kita ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membantu kita dalam banyak hal. Nah, pagi hari ini kita sudah ada dua pembicara yang sangat spesial yang akan membicarakan bagaimana revolusi AI mempengaruhi masa depan Indonesia dari berbagai sisi, dan kita juga akan membahas bagaimana pengembangan AI di Indonesia bisa bersifat inklusif, beretika, dan berbasis nilai-nilai lokal. Yang pertama ada Arby Seo, karakter virtual yang digambarkan sebagai seorang siswi SMA dari Bandung, Indonesia, dengan representasi kuat terhadap budaya Sunda dan mewakili kehangatan serta keramahan yang khas dari daerah tersebut. Yang kedua ada Pak Stephen Ng, CEO Weir Group yang mendorong inovasi dalam teknologi imersif, AI, dan Web3. Pendiri Starion Edu dan Imago School of Advertising. Beliau dinobatkan sebagai tokoh paling berpengaruh tahun 2023 versi Koinvestasi. Karyanya menjembatani inovasi digital dan pengembangan sumber daya manusia. Ini akan menjadi sesi yang menarik karena kita punya musisi digital generasi baru, Meta Human Character Arby Seo, dan di sisi lain kita juga punya seorang visioner teknologi yang bertahun-tahun membangun ekosistem digital di Indonesia. Terima kasih Pak Stephen dan juga Mbak Elke untuk sudah hadir di panggung Indonesia Summit 2025 tahun ini. Mungkin pertanyaan pertama pengen saya tanyakan ke Pak Stephen dan juga ke Mbak Elke selaku representatif dari Arby Seo. Mungkin boleh diceritain apa yang saat ini menjadi kesibukannya, apa yang menjadi aktivitasnya, apa yang sedang dikerjakan baik di Weir Group ataupun di Arby Seo. Baik, terima kasih. Selamat siang buat teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini. Kalau kesibukan saya tentunya menjaga nilai-nilai visi misi dari perusahaan gitu ya, dan menjaga para stakeholder. Jadi semua yang sudah ditentukan sebagai arahan company itu harus dijagain. Jadi kesibukannya selalu berputar di seperti itu. Salah satu hal yang saat ini juga mulai banyak memakan waktu adalah ketika kita mulai mendiskusikan hal-hal terkait topik hari ini gitu ya, karena AI ini sebuah teknologi yang kalau tidak dijaga baik-baik tentunya bisa menjadi sesuatu yang kurang baik. Gitu. Itu kesibukannya selama ini. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Stephen. Kalau Arby itu lagi sibuk membangun satu brand lifestyle yang ada hubungannya sama car culture. Jadi kita akan produce collectible toys, kita akan produce apparel, jadi kita ingin si culture ini dirasain dari gaya hidup gitu. Terima kasih. Mungkin Pak Stephen boleh diceritain, karena kita tahu Weir Group itu salah satu pionir teknologi imersif, AR dan VR di Indonesia. Nah sekarang secara teknologi, produk apa sih yang lagi dikerjain oleh Weir Group? Boleh diceritain mungkin apa yang lagi hype di luar sana, apa yang benar-benar jadi fokusnya Weir Group untuk menjawab. Baik, terima kasih. Ya, Weir Group sudah bergerak di industri imersif itu sejak 2003. Memang 2003 ketika kita mulai mengerjakan teknologi imersif ini masih banyak yang tidak tahu apa sih itu teknologi imersif. Fast forward ke hari ini adaptasinya sudah jauh lebih tinggi. Kalau ditanya apa sih saat ini yang sedang kita kerjakan yang mungkin menarik untuk di-share, tentunya banyak gitu ya. Karena Weir sendiri juga punya beberapa anak usaha. Tapi yang mungkin hari ini relevan untuk ke teman-teman adalah salah satu inisiatif kita yang bergerak di virtual reality. Kita baru saja meluncurkan sekolah keliling VR, di mana ada sebuah bis listrik yang kita lengkapi dengan fasilitas virtual yang berkeliling mengunjungi sekolah-sekolah.
Nah, kami melihat ternyata hasilnya cukup positif sejauh ini, jadi kami sedang berbicara dengan banyak pihak untuk bisa menambah jumlah armadanya dan menambah jumlah sekolah yang akan dikunjungi. Menarik Pak Steven, thank you. Buat Elke, boleh diceritain nggak mungkin awal mula pembuatan Arbi itu seperti apa, idenya dari mana, terus kemudian proses yang dialami dalam pembuatan sebuah meta human character di awal tuh gimana sih? Oke, awalnya itu dari tahun 2022 akhir ya Kak. Nah kita tuh pengen menghadirkan, kita punya mimpi, pengen punya satu sosok yang bisa berkarya tanpa batas ruang, waktu, dan usia. That's why kita bikinlah Eternal Idol Arbiseo gitu. Jadi dia nggak bisa menua, dia akan selalu 16 tahun forever. Dia akan selalu jadi anak SMA gitu. Nah terus kita merasa universal language itu adalah musik. Jadi musik itu kan bisa mempersatukan banyak orang dari seluruh dunia. That's why karya kita itu yang utama akan jadi musik. Dari musik itu kita akan bisa menyampaikan banyak hal gitu. Boleh diceritain juga kira-kira tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat soal AI seperti Arbiseo ini gimana sih? Oke, kalau tantangan terbesarnya itu persepsinya bahwa AI itu adalah mesin. Jadi kalau udah pakai AI seolah semuanya palsu gitu, kayak semuanya AI gampang gitu. Padahal enggak juga karena ide, kreativitas, atau bahkan dari isinya itu semua kan balik ke manusianya masing-masing gitu ya. Maksudnya kita bisa dengan AI itu semua diproses jadi lebih mudah, tapi untuk ide value-nya itu kan semua balik ke ya manusianya sendiri itu. Related to that Pak Steven, gimana sih Weir Group memastikan bahwa inovasi yang berbasis AI ini nggak hanya cuman mengesankan secara teknologi for teknologi sake gitu ya Pak, tapi relevan terhadap sosial, menjawab kebutuhan masyarakat atau mungkin clients dan brands yang bekerja sama dengan Weir Group. Iya, kita mesti mundur biasanya dalam melihat teknologi. Kalau kita lihat dari ketika manusia pertama kali menemukan teknologi yang sangat dasar, yaitu api, itu merubah umat manusia. Gitu ya. Dari tadinya mungkin kita makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan gitu ya, akhirnya kita bisa makan daging karena daging bisa dimasak. Karena daging bisa dimasak, terjadi proses komunal, manusia bisa berkumpul. Di situ terbit bahasa. Gitu ya. Nah, kami melihat AI ini adalah salah satu general purpose technology yang juga memiliki sifat dasar seperti teknologi-teknologi awal tadi. Dari api berkembang menjadi alat-alat batu, lalu berkembang jadi steam engine, sebelumnya mungkin ada mesin cetak, sampai terakhir ke internet gitu ya. Semua teknologi itu berhasil membawa kemajuan bagi umat manusia. Ketika ada mesin cetak, ilmu pengetahuan suddenly bisa dicetak banyak, diduplikasi banyak, semua umat manusia bisa belajar. Ketika ada mesin uap, tiba-tiba kita bisa menciptakan kereta uap, kereta api uap. Lalu jalur distribusi dan sebagainya semua menjadi berkembang. Semua teknologi general purpose itu membawa kemajuan bagi manusia. Termasuk yang terakhir di era teman-teman ini kan adalah internet. Membawa kemajuan gitu ya. Nah kami juga melihat hal yang sama. AI adalah general purpose teknologi yang harusnya juga bisa membawa kemajuan. Tapi, ada tapinya, semua teknologi selalu punya challenges-nya. Nah bagaimana sekarang kita mengatasi challenges itu supaya kemajuan itu berdampak baik bagi semua stakeholder. Menarik, terima kasih Pak Steven. Buat Arbiseo, boleh mungkin di-share ya, mungkin banyak konten yang diproduksi oleh Arbiseo menggunakan teknologi AI untuk memproduksi konten-konten. Gimana sih Arbiseo mempertahankan personal voice dari karakter itu sendiri, walaupun mungkin membuat kontennya dengan bantuan AI, tapi audience dari Arbiseo tentunya connecting dengan Arbiseo sebagai seorang person atau meta karakter gitu kan. Gimana sih cara dalam proses pembuatan konten gitu ya bisa mempertahankan personal voice tersebut? Oke, kalau Arbiseo itu secara dari karyanya dia itu kan musik ya. Musiknya itu sebenarnya dilakukan tanpa AI sedikit pun. Jadi mulai dari ide, dari sound design, dari lirik, semuanya itu nggak ada yang pakai AI, dari mixing, editing. Jadi itu dibuat oleh kreator kita, itu tuh Pak Aliandra, dia memang beliau itu basicnya dari perfilman dan industri musik Indonesia. Nah
Jadi untuk suaranya pun suara asli manusia sebenarnya. Mm-mm. Oke, boleh dikasih tips nggak buat teman-teman yang hadir di sini? Mungkin ada yang ingin mengembangkan konten mereka seperti Arbiseo gitu ya. Ada tips-tips tertentu nggak yang penting untuk dipelajari, yang penting untuk dipunya ketika seseorang ingin membuat konten berbasis meta karakter seperti Arbiseo? Mungkin untuk membuat meta human character itu mungkin banyak yang bisa ya. Cuman untuk bikin dia gimana diferensiasinya untuk bisa jadi orang mau nonton, orang mau ngikutin dia itu kayak harus dari ide dan value-nya kita itu. Yang bikin mungkin kalau dengan adanya AI yang udah memudahkan segala proses ini bisa lebih banyak eksperimen dari visual, dari musik atau enggak narasi digital. Mungkin kalau sekarang ini dengan Gen Z yang sangat aktif di TikTok, di YouTube, itu tuh kayak mereka tuh suka karakter unik yang punya cerita. Jadi mungkin bisa didalemin di fokus di musik dan storytellingnya. Berarti seperti apa yang tadi Pak Steven sampaikan ya, bahwa AI itu general use teknologi, tapi bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita punya diferensiasi itu yang akan menentukan kesuksesan kita dalam penggunaan teknologi AI ini. Oke. Nah, Pak Steven, untuk Weir Group sendiri, kita melihat bahwa revolusi AI yang saat ini sedang terjadi itu terjadi dengan begitu cepat. Apakah Bapak merasa regulasi penggunaan AI, teknologi AI yang ada di Indonesia ini cukup responsif dan adaptif, dan apakah sebenarnya regulasi-regulasi seperti itu justru menghambat inovasi yang dilakukan mungkin oleh Pak Steven dan teman-teman? Terima kasih. Sejauh ini kami menilai dari sisi regulator sudah baik, artinya mereka sadar betul bahwa ini perlu diberikan kesempatan bagi industri untuk maupun bagi user untuk bisa menggali manfaat sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau terlalu banyak diregulasi akan menjadi tantangan sendiri gitu. Di seluruh dunia belum ada satu punya regulasi yang mumpuni untuk saat ini. Teknologi ini sendiri masih sangat berkembang pesat gitu ya. Jadi itu yang kita perlu respect bahwa regulator di Indonesia cukup fair dalam mengelola regulasi ini. Kalau kita Indonesia ini pengen jadi salah satu pemimpin global dalam pemanfaatan AI yang beretika dan bagaimana kita menggunakan AI untuk mengembangkan nilai-nilai lokal kita. Apa sih langkah konkret yang kita sebagai orang Indonesia, pemerintah dan seluruh ekosistem harus lakukan, Pak? Ya, menurut saya Indonesia harus berani mengambil langkah yang cukup drastis, terutama ketika menyiapkan generasi muda menghadapi zaman AI. Kita mesti ingat bahwa ketika revolusi industri terjadi, matematika itu bukan mata pelajaran wajib di sekolah. Baru ketika revolusi industri terjadi, matematika menjadi pelajaran wajib. Nah sekarang ketika kita ada di revolusi teknologi seperti AI, apakah sistem pendidikan kita siap untuk menyiapkan anak-anak muda itu menghadapi AI? Manusia dalam 1 menit mungkin membaca sekitar 200 kata. Kalau kita seumur hidup dari bisa baca sampai umur 80 membaca 24 jam, kita paling hanya bisa menyerap pengetahuan sebanyak 8 miliar kata. AI hari ini sudah 10 triliun parameter. Artinya kalau kita tidak mempersiapkan generasi muda, kita tidak akan lebih maju dari AI itu sendiri. Itu tantangan terbesarnya. Terima kasih Pak Steven. Nah mungkin satu pertanyaan terakhir, nanti mungkin bisa dimulai dari Arbi dulu. Apa sih yang lagi disiapkan dalam waktu dekat ini oleh Arbiseo dan akan di launching dalam waktu dekat? Dan yang kedua, gimana sih Arbiseo sendiri melihat 10 tahun ke depan bagaimana AI akan berkembang? Tentu meta human characters seperti Arbiseo akan semakin banyak lagi dengan teknologi yang semakin accessible gitu ya. Apa yang lagi disiapkan dan gimana Arbiseo ngelihat 10 tahun ke depan ini? 10 tahun ke depan ya Kak? Ya. Kalau sekarang aja tuh ya udah ada 70.000 company yang lagi mengembangkan teknologi AI ya. Mungkin kalau 10 tahun sekarang pun aku ngerasa mungkin si AI ini udah terintegrasi sama berbagai sektor ya. Dari transport, mungkin pendidikan, edukasi yang tadi Pak Steven udah bikin gitu. Jadi untuk kayak pendidikan pakai VR itu tuh kayak mungkin udah jadi hal yang the future is now gitu. Aku sih pengennya ya kalau dreamnya Arbi itu mungkin dia udah jadi global idol ya.
Maksudnya icon yang global gitu. Mungkin dia juga pengennya mengangkat digital industri entertainment Indonesia keluar juga kalau bisa gitu. Dari Pak Steven? Iya, kalau kami di Weir Group memang melihat AI ini akan bermanfaat banyak untuk Indonesia di ranah pendidikan. Jadi salah satu yang sedang kami siapkan adalah beberapa proof of concept terkait dengan bagaimana kita bisa menciptakan guru virtual supaya guru-guru di Indonesia, masalah-masalah terkait guru di Indonesia ini bisa teratasi dengan baik. Karena kita tahu guru virtual itu bisa mengajarkan sambil seolah-olah bermain dengan anak muridnya gitu ya. Ada istilah yang namanya homoludens, di mana manusia itu justru belajar melalui bermain. Dan kami melihat kalau guru ini bisa diduplikasi lewat guru virtual dengan pengetahuan yang juga sesuai dengan mata pelajarannya, sambil mengajarkan anak-anak lewat bermain, tentu proses belajar mengajar menjadi menarik. Mungkin RBCO bisa menjadi salah satu Guru musik. virtual juga. Guru musik. Guru musik. Oke, seru sekali teman-teman diskusi hari ini. Sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin saya akan minta satu closing statement aja Pak, buat teman-teman yang hadir di sini. Gimana sih cara mereka bisa memanfaatkan teknologi AI ini untuk kehidupan personal mereka secara bijak dan kreatif? Ya, artinya jangan takut menghadapi teknologi, selalu manfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya. Artinya jangan pernah berhenti belajar, karena AI pun masih belajar, jadi jangan mau kesalip sama AI ketika belajar. Terima kasih. Thank you Pak Steven. Dari Arbi mungkin saat closing statement. Ya, AI itu saya merasa dengan adanya AI ini harusnya memang kayak mendukung imajinasi kita, membantu kita. Jadi AI itu mungkin nggak akan menggantikan manusia ya, karena kita itu kan makhluk Tuhan yang paling kompleks. Kita aja mencerna informasi aja dari 5 panca indera sekaligus gitu kan. Kita bisa mencipta, kita bisa memberikan makna, bisa merasa gitu. Jadi mungkin dengan adanya AI ini kita bisa menjadi mitra yang sangat luar biasa gitu. Ya. Oke. Terima kasih RBCO dan Pak Steven untuk waktunya di sesi diskusi kita pagi hari ini dan sudah membagi perspektif buat kita tentang masa depan AI baik itu di dunia edukasi, di dunia entertainment, dan memberikan tips buat kita semua bagaimana kita bisa menggunakan AI sebagai teknologi untuk mengembangkan kehidupan kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay sampai akhir dari diskusi hari ini. Semoga apa yang sudah Pak Steven dan RBCO sampaikan pada pagi hari ini bisa membuat kita dan men-trigger kita untuk berani mencoba menggunakan teknologi AI seperti yang Pak Steven sampaikan, dan bagaimana kita bisa tetap memiliki personal voice kita, memiliki diferensiasi kita sebagai seorang content creator atau sebagai seorang manusia untuk bisa punya tempat di dunia yang akan semakin terdisrupsi dengan AI ini. Terima kasih teman-teman, saya Ariel Aulia Wijaya, pamit dulu dari panggung ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali, boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tetap di atas panggung. Dan untuk selanjutnya kita akan ada penyerahan the token of appreciations. Untuk selanjutnya tentunya bagaimana future leaders untuk sesinya sangat luar biasa ya. Dan untuk menyerahkan the token of appreciations, izinkanlah kami untuk dapat mengundang untuk di sesi ketiga ini. Baik, Ibu Hana Novitriani selaku Vice President of Indonesia Creator Economy untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan the token of appreciations. Baik, untuk yang pertama akan diserahkan untuk RBCO yang dalam hal ini diwakili juga tentunya as a digital human character. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, luar biasa nih pengalaman pertama untuk saya ya, untuk bisa melihat RBCO yang luar biasa tadi di layar. Suaranya merdu sekali. Ya, untuk selanjutnya kami mengundang untuk Stephen Ng, CEO dari Weir Group. Baik, dan untuk selanjutnya mohon untuk dapat bergabung moderator dan juga untuk RBCO, the Digital Human Character, dan juga Ibu Hana untuk dapat bergabung untuk berfoto bersama.
Oke. Baik, untuk dapat melihat ke arah kamera dalam hitungan 1, 2, dan 3. Sekali lagi dalam hitungan 1, 2, dan 3. Say hi to the camera.